Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Riko Rahmat Adriansyah, mengikuti program pertukaran mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Humas di Universitas Negeri Padang dengan NIM 200002134. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang berbeda tentunya pada Manajemen Humas mengenai public internal dalam public relation terkait employee dan stockholders relation. Maka simak pembahasan kita. Kita akan analisis topik ini secara tuntas. Teman-teman yang berbahagia, pada prinsipnya, kinerja praktisi public relation di sebuah lembaga, organisasi maupun perusahaan sebenarnya adalah praktek komunikasi dengan bagaimana hubungan pembuat atau pengambil kebijakan dari sebuah lembaga tersebut pada akhirnya mendapatkan informasi yang dapat menjadi masalah maupun harapan serta ide kreatif yang dapat menjadi masukan bagi lembaga. Tentunya, seorang praktisi public relation harus mampu untuk menghubungkan variabel-variabel tersebut antara lembaga pengambil kebijakan dengan para pihak-pihak internal tentunya. Komunikasi tersebut dibentuk antara pengambil kebijakan atau lembaga dengan publik internal maupun eksternal. Kedua sisi tersebut sangat penting tentunya bagi suatu lembaga maupun perusahaan. Produk atau jasa yang dihasilkan lembaga dan manifestasinya adalah publik eksternal. Namun, produk dan jasa tersebut mustahil mendapat kualitas yang bagus tanpa melalui dukungan dari publik internal. Maka dari sini saja kita dapat menyimpulkan ataupun mengambil benang merah bahwasanya publik internal pada suatu lembaga sangat krusial peranannya. Lantas siapa saja yang disebut sebagai publik internal dari sebuah lembaga yang notabene adalah kekuatan pertama dari lembaga tersebut yang seharusnya mendapat perhatian lebih? Publik internal merupakan suatu lembaga, merupakan satu kesatuan sebagai manusia yang akan mengembangkan atau membangun lembaga sehingga dapat menghasilkan produk, jasa, maupun sumber daya manusia yang berkualitas, yang mana publik internal atau publik internal publik merupakan kinerja dari praktisi public relation yang bertujuan untuk membina hubungan dengan karyawan atau yang lebih dikenal dengan employee, serta dengan pemegang saham atau stockholders dan semua pihak-pihak yang terkait stakeholder dari lembaga tersebut. Tujuan dari kita membina hubungan baik tersebut dengan publik internal terkhusus adalah untuk menjaga citra lembaga dalam pihak cangkupan internal agar citra tersebut tetap baik bagi publik, khususnya tentu publik internal itu sendiri. Sebelum kita akan membangun citra di mata publik secara luas. Sehingga publik internal tersebut memiliki rasa kepemilikan atau sense of belonging dan juga rasa bertanggung jawab, sense of responsibility terhadap lembaga agar dapat mengeluarkan produktivitas dan kinerja yang maksimal. Maka kinerja yang maksimal tersebut akan muncul ketika karyawan dan juga pemilik saham merasa bahwa lembaga maupun perusahaan tersebut adalah milik mereka. Mereka yang bertanggung jawab dan mereka yang akan berusaha mengembangkan lembaga tersebut nantinya. Dalam menjaga atau memelihara hubungan tersebut diperlukan komunikasi yang setara agar dapat terjalin dengan baik, atau yang lebih kita kenal dengan komunikasi dua arah. Karena dengan komunikasi dua arah tersebut akan tercipta komunikasi yang menimbulkan produktivitas maksimal dari lembaga. Selanjutnya, modal yang ditanamkan di perusahaan atau lembaga kita tidak bisa diperhitungkan sebelah mata. Hubungan dengan para karyawan yang jelas dengan melakukan komunikasi dua arah, karena komunikasi satu arah hanya memberikan garis perintah dan tidak akan memberikan dampak positif bagi produktivitas setiap proses kinerja yang berjalan di sebuah lembaga. Ketika seorang pemimpin atau pengambil kebijakan hanya bersifat otoritas semata, otoritas yang sangat tinggi
dan tanpa mempedulikan masukan, kritik, dan saran dari bawahan, maka lambat laun para publik internalnya juga akan kelayapan, akan mengalami masalah-masalah internal, sehingga citra lembaga tersebut dari publik eksternal akan menurun secara drastis. Hal tersebut akan menjadi hambatan ketika komunikasi dilakukan hanya satu arah. Artinya ketika ada perintah, maka ada kondisi di mana karyawan tidak bisa menyampaikan pendapat atau pandangan. Semua kritik dan saran yang disampaikan oleh karyawan ditampung oleh para praktisi public relation, pengambil kebijakan agar nantinya disalurkan kepada para pemimpin atau pengambil kebijakan untuk dipertimbangkan, karena tentunya saran dan juga kritik sangat berarti ketika seorang pemimpin akan mengambil kebijakan terkait lembaga, perusahaan maupun kemajuan organisasi. Bagaimanapun yang namanya karyawan bukan hanya melakukan apa yang sudah ditugaskan berdasarkan garis perintah semata. Karyawan juga mempunyai hak untuk menyampaikan semua keluhan dan masukan selama bekerja di lembaga tersebut. Kemudian, hal itu menjadi catatan dan masukan untuk mengembangkan diri, mengembangkan kualitas, memperbaiki kinerja kerja. Hal itu merupakan data dan fakta empirik yang sulit untuk dicari, maka sangat krusial perannya data tersebut. Tapi melalui sistem komunikasi dua arah yang dilakukan oleh praktisi public relation, ini justru menjadi sangat mudah dan ditampung dengan baik untuk menjadi data dan fakta yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan-kebijakan maupun peraturan yang akan dikeluarkan, sehingga benar-benar berpengaruh pada kinerja dan semangat kinerja dari pekerja, pegawai, ataupun employee. Melalui komunikasi akan ada dampak di mana terkadang formalitas itu dikecilkan ataupun dikesampingkan karena terkadang ada komunikasi dengan secara kekeluargaan, komunikasi formal ataupun komunikasi sebagainya. Komunikasi yang terjalin sehingga yang dibangun dalam konteks informal ketika ada jam atau kondisi tertentu, komunikasi yang terjalin dengan baik akan menimbulkan faktor sentuhan atau dapat menciptakan kedekatan emosional yang pada akhirnya membuat kenyamanan bekerja dalam organisasi dan menganggap bahwa tempat mereka bekerja adalah keluarga kedua bagi mereka. Ketika seorang karyawan, ketika pegawai telah merasa nyaman, maka mereka akan bekerja semaksimal mungkin, mengerahkan semua kemampuan yang mereka miliki agar dapat berkualitas dan bersinergi bagi lembaga. Sehingga apapun yang dilakukan pada setiap pekerjaannya adalah pekerjaan yang terbaik. Maka setiap pemimpin dan praktisi public relation harus menggarisbawahi hal ini, karena hal ini sangatlah urgent bagi pihak dan keberlangsungan lembaga. Karena para karyawan menganggap apapun yang dilakukan untuk keluarga harus yang terbaik dan tidak ada persoalan atau rasa canggung dalam melakukan setiap pekerjaannya. Karena hal tersebut adalah tanggung jawab atau responsibility of belonging. Yang terakhir bentuknya adalah dengan menjaga agar karyawan tidak memberikan informasi yang salah kepada publik eksternal. Jika saja pegawai, karyawan memberikan informasi negatif ataupun informasi buruk, maka hal tersebut akan begitu mudah dan cepat beredar di telinga masyarakat. Sehingga publik eksternal kita akan mudah juga mengelabeli lembaga kita tersebut. Maka di sini peran seorang praktisi public relation sangat dipertaruhkan. Jadi perlu ada perbaikan terlebih dahulu dari publik internalnya mengenai membangun hubungan yang baik dengan para karyawan dan atau worless. Jadi tidak ada persoalan mengenai level ataupun pangkat mereka di dalam lembaga, karena mereka semua mempunyai potensi yang sama besar untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dalam lembaga. Ada satu keadaan memunculkan sense of belonging, sense of responsibility pada kondisi tidak hanya formally tapi informally dibangun. Kedekatan emosional akan dirasakan. Ketika mereka merasakan kekeluargaan yang erat di lembaga tersebut, merasakan kepemilikan dan juga kehangatan, maka kinerja tentu akan bersinergi mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
Sebenarnya para karyawan bisa mengeluarkan semua keluhan mereka karena ada praktisi public relation ini yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai mediator, sebagai fasilitator untuk penyampaian keluhan, masukan dan kritikan dari karyawan maupun pegawai. Bukan berarti para pengambil kebijakan tidak berfungsi. Pengambil kebijakan justru menjadi jantungnya sebuah lembaga yang sangat urgent. Dan medianya adalah antara karyawan dengan pengambil kebijakan atau yang disebut sebagai partisipal untuk membantu. Jadi sebenarnya public relation adalah benteng sebuah perusahaan maupun lembaga yang selama ini menjadi dinding penghalang antara pemegang kebijakan dengan para karyawan. Pembahasan selanjutnya terkait dengan pemegang saham atau stockholders yang merupakan bagian dari publik internal yang tidak kalah pentingnya dengan karyawan yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pemegang saham, analis jaminan, petugas pengawas, banker, itu namanya penasihat keuangan. Berbeda dengan stockholders suatu lembaga. Pemegang saham adalah suatu lembaga yang memberikan saham sehingga lembaga memiliki nyawa cadangan untuk mengelola bisnis di perusahaan atau lembaga. Bentuk hubungan yang dibangun dengan para pemegang saham atau stockholders yaitu bentuknya dalam sebuah laporan, baik laporan tahunan atau laporan semesteran yang sifatnya merupakan media utama komunikasi antara pemegang saham. Laporan tahunan adalah kesempatan bagi praktisi public relation untuk melaporkan apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Laporan dibuat dengan eksklusif, kemudian dirancang, diolah sebaik mungkin melalui pertanggungjawaban moral, kejujuran, dan didistribusikan sebelum rapat tahunan. Lantas mengapa kejujuran penting dalam menjalin hubungan dengan lembaga? Mengapa? Karena apabila pemegang saham mendapatkan data dan fakta bahwa lembaga tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan atau modal yang ditanamkan oleh pemegang saham, maka pemegang saham akan mencari peluang-peluang lain di luar lembaga untuk menanamkan modal. Tujuan hubungan dengan para pemegang saham diantaranya ada sekian tujuan. Yang pertama yaitu membangkitkan perhatian pemilik pada perusahaan. Caranya yakni melalui pemberitahuan laporan tahunan maupun bulanan yang nantinya akan memberikan respon baik dari pemegang saham atau feedback yang akan mereka berikan. Ketika para pemegang saham atau stockholders mulai percaya, mulai mengerti bahwasanya lembaga ini bergerak dan bersinergi untuk mengejar kualitas tertinggi, maka para pemegang saham tidak segan-segan untuk meningkatkan ataupun memberikan saham lebih kepada lembaga tersebut. Tujuan yang kedua adalah menciptakan suatu pengertian yang lebih baik antara perusahaan dan pemilik saham dengan komunitas finansial yang berujung pada keuntungan. Tentunya ketika suatu lembaga bekerja sama dengan pihak pemegang saham, yang mereka kejar adalah untuk mencapai dan mewujudkan suatu keuntungan nantinya. Yang ketiga, membujuk para pemegang saham untuk terus bertahan, memakai dan menganjurkan pembelian produk yang menanamkan modalnya pada sebuah lembaga. Di sini peran praktisi public relation sangat urgent. Ketika public relation officer harus mampu untuk membujuk, mengajak, dan memberikan informasi kepada para pemegang saham bahwasanya lembaga tersebut pantas dan memang seharusnya untuk mendapatkan modal seterusnya. Tujuan yang keempat yaitu mempromosikan kepemilikan saham sebagai suatu investasi jangka panjang. Siapa yang tidak mau ketika ingin menanamkan modal mereka jika hal tersebut jangka panjang? Tentu setiap orang mau. Ketika seorang ataupun pemilik saham akan menanamkan modalnya dan hal tersebut akan memiliki jangka yang sangat panjang, maka hal tersebut akan sangat berpengaruh dalam peningkatan dana ataupun keuntungan yang akan mereka dapatkan. Tujuan yang kelima, mengurangi kritik pemegang saham dan lain dan sebagainya. Dan yang terakhir ataupun yang keenam, tujuannya adalah mencoba menjawab semua kritikan dan masukan pemegang saham
laporan yang telah dibuat oleh lembaga melalui pembentukan komunikasi dua arah dan intens. Selanjutnya, bagaimana kedekatan emosional antara pimpinan dengan karyawan? Tentu, hal ini perlu menjadi sorotan karena hubungan yang itu sangat ditentukan oleh kinerja kerja. Bukan tentang siapa dan level apa, namun tentang siapa yang akan melakukan hal tersebut, mengenai pihak-pihak mana saja, dan bagaimana keterkaitan mereka. Maka dari itu, seandainya kita ataupun mereka ataupun Anda menjadi seorang pemimpin, manajer maupun sebagai pemegang saham, maka kita harus mampu untuk mengkondisikan diri. Karena hal ini tidaklah mendatangkan kerugian, namun tentu memberikan manfaat lebih jika kita mampu untuk memposisikan diri sebagai bagian yang tidak dibatasi oleh level maupun jabatan. Karena seringkali jabatan menggerogoti setiap orang. Mereka yang memiliki jabatan tinggi merasa lebih harus dihormati, merasa memiliki tingkatan yang lebih. Namun sebenarnya, esensi sebenarnya setiap bagian satu lembaga itu saling terkait, saling memiliki kepentingan dan saling bersinergi mencapai tujuan bersama. Selain itu, kita juga mendapatkan data dan fakta real dari kejujuran yang sebenarnya dialami dan dirasakan oleh para karyawan, termasuk para pemegang saham. Karena mereka adalah internal publik yang harus difasilitasi, yang harus diberikan ruang untuk mereka, ruang khusus. Jika internal publik memiliki hubungan yang erat, maka akan kuat pula prospek lembaga dalam membina hubungan dengan pihak eksternal. Namun sebaliknya, jika dalam publik internal seringkali terjadi pertikaian, secara tidak langsung bagi lembaga tersebut akan sulit dalam menjalin kerjasama dengan pihak internal. Maka secara tidak langsung lembaga tersebut juga akan sulit untuk mencapai tujuannya. Karena dalam lembaga tersebut, publik internalnya saja sudah memiliki banyak pertikaian, permasalahan. Bagaimana juga hubungan mereka dengan publik eksternal nantinya. Kemudian tingkat efektivitas dari humas atau public relation, praktisi public relation dalam membangun hubungan baik dengan internal publik dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu keberadaan pimpinan atau manajer dalam membina komunikasi baik itu oleh pengambil kebijakan atau komunikasi praktisi public relation yang tidak hanya ahli di bidangnya, namun juga didukung oleh support system berupa sumber daya teknis yang modern. Karena kita di era globalisasi, tentunya teknologi sudah sangat canggih. Intinya adalah dalam menciptakan komunikasi dua arah tadi. Karena ketika komunikasi dua arah tercipta, maka akan terjalin juga hubungan yang berkualitas baik antara setiap publik internal. Yang kedua dipengaruhi oleh kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak manajemen mengenai nilai dan arti penting komunikasi dengan para pegawai dan stakeholder maupun pihak-pihak terkait lembaga tersebut. Maka perlu ditekankan pada setiap pihak bahwa kesadaran dan keyakinan untuk membangun hubungan komunikasi yang ideal agar setiap individu merasa memiliki dan tanggung jawab atas lembaga. Karena kepemilikan dan tanggung jawab merupakan pondasi yang kokoh bagi lembaga. Yang ketiga, dipengaruhi oleh keterbukaan pihak manajemen sehingga sentral dari segala kegiatan berada pada tangan pengambil kebijakan pada lingkaran kepemimpinan yang harus menempatkan pegawai sebagai orang penting, bukan hanya sebagai orang rendahan atau dipandang tidak terlalu penting. Akan tetapi mereka adalah satu kesatuan yang utuh dengan mencapai kepada standar operasional prosedur atau dalam membangun kinerja bersama yang akan dicapai. Setiap lembaga, setiap perusahaan tentunya memiliki standar operasional prosedur dalam menjalankan kegiatan mereka. Itulah tiga hal yang mempengaruhi efektivitas dari proses hubungan baik dengan internal publik yang dilakukan oleh praktisi public relation pada lembaga. Yang pertama tadi ada mengenai keberadaan pimpinan maupun manajer. Yang kedua mengenai dipengaruhi oleh kesadaran sekaligus pengakuan dari pihak-pihak internal. Dan yang ketiga, keterbukaan. Tiga hal tersebut sangatlah berpengaruh dalam membangun hubungan dengan publik pihak internal.
Selanjutnya teman-teman, kita beralih mengenai apa saja media yang bisa dimanfaatkan oleh praktisi public relation di sebuah perusahaan dalam rangka menjaga hubungan baik. Di antaranya yaitu yang pertama, ada jurnal internal yang merupakan publikasi atau terbitan yang nantinya akan didistribusikan kepada anggota atau khalayak internal. Jurnal pada era sekarang telah mengalami perubahan dan perkembangan. Dari yang mulanya dalam bentuk cetakan, sekarang diinovasikan dalam bentuk elektronik yang diterbitkan secara teratur seperti elektronik majalah, elektronik koran, elektronik majalah dinding, dan sebagainya. Tentu diiringi dengan perkembangan zaman dan teknologi saat sekarang ini. Yang kedua, yaitu manfaatnya adalah papan pengumuman yang harus senantiasa diisi dengan jadwal, not, catatan, atau informasi penting lainnya. Yang ketiga, jaringan telepon internal. Yang keempat, stasiun radio sendiri jika lembaga tersebut memiliki hal tersebut. Yang kelima, kotak saran. Tentu kotak saran sudah jarang digunakan di saat sekarang ini. Yang kelima, intensif bicara atau siaran umum maupun obrolan langsung, rapat, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai kegunaan humas internal atau praktisi public relation dalam menjalin hubungan dengan publik internal. Di antaranya ada dua. Yang pertama yaitu untuk memberikan penjelasan kebijakan perusahaan yang menampung berbagai macam keluhan dari setiap karyawan atau pegawai, sehingga melalui media yang ada di dalam internal bisa digunakan untuk menjelaskan kebijakan perusahaan dan menampung keluhan setiap anggota. Yang kedua, kegunaannya adalah untuk memelihara keterbukaan. Komunikasi dibangun untuk bisa membuka diri, menyampaikan hasrat dan keinginan, serta memaparkan laporan dan pembukuan tahunan. Selain itu, juga memberitahu mengenai perombakan personalia, bahwa kegunaan ini juga dilakukan untuk pengembangan atau penjelasan terkait teknologi baru dan lain sebagainya. Tentu, humas sangatlah urgent peranannya bagi suatu lembaga. Yang jelas adalah ketika hubungan baik sudah terbentuk, maka semuanya akan menjadi baik dan lancar. Persepsi akan sama dan semua anggota akan bekerja dengan hasrat terbaik dari yang mereka miliki. Sehingga mereka akan bekerja dengan sepenuh hati karena mereka memiliki pimpinan yang memberikan motivasi kepada karyawan. Last statement saya adalah mengambil dari apa yang telah Bapak saya sampaikan mengenai sense of belonging, sense of responsibility, rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab. Itu penting bagi sebuah lembaga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kita pada kesempatan kali ini dapat dipahami dengan baik mengenai pihak internal pada public relation, meliputi employee dan juga stockholders, pegawai, dan para pemegang saham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.